Baik, selamat sore pendengar. Saya Widi Kurniawan bersama Anda kali ini dalam sebuah topik yang menarik. Terima kasih Rosi, kita kedatangan tamu. Ya, tamunya sangat spesial karena masih hangat sekali, yakni Pak Hari Nuryanto Sudiro. Betul Pak Hari ya? Beliau adalah Ketua Kadin Jawa Tengah dan kita akan berbincang selama sekitar 50 menit dengan beliau. Banyak sekali karirnya, banyak sekali perusahaannya, tapi yang paling terkenal kalau saya teringatnya naik bus Pak ya. Ceritanya bus gimana Pak Ari? Di masa pandemi ini. Selamat sore Pak Widi, terima kasih bisa berkesempatan hadir di sore hari ini. Terkait bus kondisi saat ini alhamdulillah sudah mulai bergerak untuk pariwisata. Kebetulan kita juga ada untuk trayek wisata, namun untuk yang antar provinsi masih cukup berat karena persaingannya banyak kompetitor juga sih. Terkait dengan pariwisata, sementara ini sudah mulai bergeliat tapi memang belum penuh. Sabtu Minggu saja mulai ada. Kalau yang rutin memang kurang ya Pak ya? Kurang. Karena memang pandemi atau? Bisa jadi pandemi, bisa jadi juga karena memang persaingannya cukup banyak. Jadi sudah karena kita kemarin pandemi itu banyak yang nggak bergerak. Sekarang banyak bus yang bermunculan dengan bodi yang baru. Ada yang double decker ya? Ya, fasilitas yang baru ini kita masih harus menyesuaikan itu. Ya Pak Ari, sebagai Ketua Kadin, mudah-mudahan bisa lancar, khusus bus, Idul Fitri mudah-mudahan sudah dibuka peluangnya Pak. Amin. Ya mudah-mudahan semakin bagus nih Pak ya. Ya. Nah, jadi, tapi harga nggak naik Pak? Enggak Pak. Oke. Jadi pendengar woro-woro, kalau naik bus Sindoro Transport Pak ya? Sindoro Satria Mas. Sindoro Satria Mas dijamin harganya stabil. Wah. Amin. Baik. Pendengar RRI Pro 1, kita akan bincang dengan Pak Hari Nuryanto, beliau Ketua Kadin Indonesia, Ketua Kadin Jawa Tengah. Tapi saya mau bincang dulu. Ini beliau ini baru terpilih secara aklamasi pada bulan Februari kemarin. Ceritanya gimana Pak Hari? Kita kan memang sudah habis masa kepengurusan dari periode yang sebelumnya. Jadi musrah harus segera dilaksanakan. Jadi alhamdulillah pelaksanaan pada tanggal 26 Februari bisa dilalui, datang dari Kadin Indonesia juga, ketua umumnya langsung mengikuti kegiatan itu. Dan saya terpilih di forum itu secara aklamasi dari 35 kabupaten kota Kadin yang ada di Jawa Tengah dan sekitar 30 asosiasi yang memberikan suara secara bulat. Mereka mempercayakan nahkoda Kadin Jawa Tengah periode 2022. Sebelum sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, sebagai apa Pak Hari di Kadin? WKU bidang perhubungan. WKU bidang perhubungan. Spesialis. Tapi cerita menjadi aklamasi itu menarik. Apakah memang dinamikanya sangat tertarik dengan Pak Hari atau gimana Pak? Saya pikir memang karena sudah mendekati adanya Musprov itu, memang saya kebetulan ditunjuk oleh ketum sebelumnya, Mas Kukrit, itu sebagai WKU organisasi juga merangkap, di mana WKU organisasi dijabat oleh Pak Mul, dan tapi karena pandemi beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Saya pada bulan November diangkat untuk PLT, menjabat dua itu ya roadshow kemana-mana. Itu sebenarnya sudah otomatis jadi Ketua Kadin ya Pak? Artinya kita ketemu Kadin kabupaten kota, berkolaborasi, bertemu dan sebagainya. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya banyak ekspektasi, banyak harapan ya dari para anggota, para asosiasi kepada kepemimpinan Pak Ari. Apa yang dijanjikan sebenarnya Pak? Atau apa yang akan dikerjakan nanti? Saat ini kan memang Kadin di dunia sekarang ini kita itu berusaha menciptakan keseimbangan ya Pak. Karena kita pandemi, kita ini menciptakan keseimbangan antara pandemi dan bagaimana melakukan penanganan pemulihan ekonomi. Nah justru di sini kami berharap para pelaku ekonomi antara lain dunia usaha, pemerintah maupun masyarakat itu bisa berkolaborasi, harus selaras, yang dimana ya sudah berjalan sih Pak, artinya PPKM
Ya PPKM tapi jangan lama-lama, atau sekarang kalau enggak ekonominya enggak jalan. Sekarang sudah bisa dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah ini peran Kadin di sini, saya punya misi yang saya mengajak kepada para pemilih saya, di mana misi saya antara lain itu meningkatkan perannya Kadin sendiri untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, baik Kadin kabupaten kota, daerah maupun Kadin provinsi. Yang kedua, misi kami itu menjalin kerjasama dengan bisnis internasional yang sudah prakarsai juga oleh Kadin Indonesia. Kita dorong untuk terciptanya investasi yang ada di Jawa Tengah ini, karena Jawa Tengah cukup seksi. Dan yang ketiga itu menciptakan banyaknya inovasi yang punya teknologi yang siap pakai lah Pak, yang sejalan dengan industri yang Misalnya apa Pak? 4.0 ini kan sudah banyak pemasaran yang menggunakan medsos, penjualan, termasuk bis saya ini juga harus bisa orang beli tiket terus tidak harus datang ke agen. Oh ya. Di Redbus belum ada tuh Pak? Di Traveloka belum masuk? Ada, pernah kita masukkan. Kita masukkan, cuman memang kadang kan jasa yang diminta terlalu tinggi, mendingan kita bikin sendiri. Oh, sudah ada aplikasinya Pak? Ada aplikasi. Ada, ya. Boleh sebutin Pak? Boleh Pak. Dialog ini belum iklan. Ada Pak. Nanti Sindoro itu ada aplikasinya. Saya juga nggak begitu hafal. Ini aplikasi sudah digagas. Nanti dibantu sama marketing kami Pak ya. Siap. Ya, terima kasih. Melalui RRI ini bisa dipasarkan Pak. Iya Pak. Tapi kita bicara Kadin dulu Pak. Siap. Dan yang keempat ini, Kadin juga berusaha merangkul dari sumber pendanaan. Dalam hal ini ya nanti kita coba berkolaborasi dengan beberapa bank, ya yang sudah berjalan ini, kita dengan BSI dan BRI melakukan MOU untuk bisa mensupport para pelaku usaha, khususnya yang di UMKM. Jadi itu Pak, jadi kebijakan yang inilah yang akan saya jalankan dan kita upayakan selama periode saya. Kita perlu bikin MOU dengan RRI Pak. Okay. Mempromosikan UMKM dan Kadin. Oh iya Pak. Setuju Pak ya? Setuju, sangat penting itu. Karena memang selain promosi melalui media elektronik ini kan juga siaran ini kan perlu digembar-gemborkan. Ini TVRI kan seluruh Jawa Tengah kan. RRI Jawa Tengah nih Pak. Kan bisa tersiarkan dan terdengar kan? Bisa dari Semarang, bisa dengar di Pekalongan, di Kendal, di Demak, Cilacap. Kebetulan RRI Purwokerto nanti yang cover Pak. Oh iya. Ini cengkoknya masih kebumen Pak. Memang saya juga asal usul dari Cilacap. Gitu Pak ya. Lama hilangnya ternyata Pak ya. Betul. Ya baik Pak Hari Nuryanto. Kan kalau bermimpi soal Kadin kan pasti pengusaha ya. Kadin kan diharapkan jadi rumahnya para pengusaha Indonesia. Dan sekarang yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kan UMKM. Betul. Nah ini apa Pak kalau kiat-kiat UMKM ini Pak? Untuk UMKM sendiri, saya memang akan banyak fokus ke UMKM karena memang UMKM ini kan menurut pandangan saya ini penyumbang PDB terbesar bagi Indonesia, dan UMKM sendiri di Jawa Tengah cukup banyak jumlahnya. Nah ini kami ada program pendampingan untuk UMKM, salah satunya ya pelatihan, terus nanti fasilitas mengenai pemasaran. Kita ada satu platform yang sudah disiapkan untuk bekerja sama Pak ini dengan Kadin Indonesia ya. Itu Wiki Wirausaha. Sudah launch Pak ya? Sudah launch. Itu bisa memasarkan, melakukan pelatihan, dan kita akan coba memfasilitasi mengenai permodalan dan sebagainya. Pak Jokowi itu sempat agak emosi Pak. Betul. Ya bahwa kok masih banyak barang yang impor, itu gimana peran Kadin Pak? Kita dengar kemarin Pak Jokowi kan emosi terkait dengan barang impor. Terkait anggaran 40% diprioritaskan malah untuk belanja di
luar negeri. Luar negeri, Nah, impor. sekarang kesiapan produk lokal lah seperti apa ini Pak? Saya sih pendapat Pak setuju dengan kebijakan beliau. Kita sebagai pengusaha lokal itu atau daerah harus bisa memiliki atau harus menjadi raja di negeri sendiri. Ya, yang saya harapkan ke depan para pengusaha ini bersama Kadin tentunya nanti harus mempunyai standar mutu dan kualitas, bukan hanya sekedar dapat bersaing namun menang dalam bersaing. Artinya gini Pak, memang selama ini kita mengenai harga dalam negeri maupun luar negeri mungkin sekarang sudah cukup bagus dengan adanya pembatasan dari pemerintah. Namun memang kualitas yang dibutuhkan masih jauh beda dengan luar negeri. Contoh misalnya. Dalam industri yang ada di pembikinan kursi saja Pak, untuk memerlukan baut saja itu di sini mahal, kualitasnya belum tentu bagus. Dia harus impor dari Jerman untuk pelengkapnya pembuatan produksi kursi itu. Kursi bis yang saya bebas. Kebetulan saya bis. Nah ini bahan bakunya kalau kita begitu ganti spare part di sini pakai lokal ya nggak kuat. Akhirnya dia harus impor dari luar negeri. Padahal kan memang pembuatannya dia memang impor selama ini impor. Nah, ini kita berusaha memajukan ya mendorong lah para industri itu untuk bisa menciptakan standar mutu yang lebih bagus. Dan kalau standar mutu ini akan lebih bagus, saya yakin ke depan persaingannya kita tidak akan seperti itu. Yang kedua terkait dengan belanja online yang sekarang ini marak ya. Jadi luar negeri sendiri juga bisa memasarkan di sini langsung sehingga ya waktu pilihan kita nggak ngerti ini dari luar atau dari mana, pokoknya begitu bagus lah. Ini juga kita mendorong para UMKM untuk mau berinovasi, mau sudah berpindah perilakunya dalam dunia usahanya. Kita harus berlomba-lomba untuk bisa memasarkan melalui medsos. Nah, dengan itu kan akan banyak dikenal oleh masyarakat, akan banyak ditemukan oleh calon konsumen dalam mencari barang. Jadi digital marketing itu suatu keharusan tampaknya Pak? Harus Pak, kita sudah harus. Dan itu tampaknya kan gini Pak, mungkin Pak Jokowi itu menyampaikan kegalauan beliau. Betul. Bahwa banyak barang-barang yang belum dioptimalkan produk lokal. Atau bisa gini Pak, barangkali promosinya kurang Pak, marketing lokal, atau memang kualitinya yang kurang bagus Pak? Kalau yang saya lihat ini memang ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan itu memerlukan memang kayak digital scoring untuk yang di stadion sepak bola gitu kita belum punya Pak, memang itu harus impor. Tapi kalau yang kemarin disinggung terkait dengan baju pengaman polisi atau sepatu polisi kita sudah punya. Seritek bagus loh Pak. Seritek kan. Iya, Seritek malah diekspor ke luar negeri Pak. Nah ini kemarin kan tegurannya kan ke TNI, Polri, dan Alkes. Tapi memang Alkes yang untuk bed mungkin kita bisa Pak. Tapi kalau yang untuk sudah teknologi terkait dengan yang penyakit dalam memang kita. Berarti quality penting Pak ya. Pak Ari, itu sebenarnya banyak juga uang di koperasi pegawai negeri Pak. Oke. Kan ini menurut kabarnya jumlah pegawai itu sebagian juga sudah banyak purna segala macam, terus kemudian bersaing dengan bank-bank segala macam, itu aset dana yang dihimpun di koperasi itu cukup besar Pak. Betul. Nah itu kalau cuma hanya pinjam mungkin 50 juta, 100 juta, saya pikir mudah itu, dan bunganya juga tidak mahal. Kalau koperasi saya yakin akan lebih tinggi Bapak. Oh tinggi ya? Ya akan lebih. Tapi syaratnya lebih mudah barangkali. Syarat mungkin lebih mudah, tapi bunga lebih tinggi. Kalau Bapak mau naruh dana untuk deposit di situ juga bagus. Iya. Saya mau promosi koperasi RRI maksudnya Pak. Uangnya sekarang katanya banyak Pak. Oh boleh Pak. Artinya kalau memang itu bisa
diberdayakan untuk para pelaku usaha akan banyak Ya, membantu. saya harus jadi anggota dulu katanya. Siap. Pak Ari, ini kan momentum Ramadan Pak. Ya. Apa yang paling menarik momentum Ramadan? Apakah bisa membangkitkan ekonomi jadi momentum atau seperti apa? Ya, ini kan Ramadan yang tahun lalu kan kita lalui ya memang sepi-sepi sangat ya. Ini harapannya pandemi ini sudah mulai turun dan ada kabar baik dari Pak Jokowi ya Ya. terkait dengan berangsur-angsur membaik, sedikit dilonggarkan. Ya. Artinya saya berharap Lebaran ini antusias masyarakat akan kembali normal seperti dulu, berbondong-bondong, perpindahan dari satu kota ke balik ke desa. Nah ini akan banyak menumbuhkan ekonomi kita semakin jalan, Pak. Artinya pasti aspek-aspek yang lain dari warung-warung, terus mall juga akan ada istilahnya kegiatan usaha lah, kegiatan ekonomi di situ. Nanti mobilitas perjalanan mau kemana dan luar negeri pasti juga dibuka. Ini akan membuat ekonomi akan tumbuh kembali. Saya optimis momentum bulan Ramadan ini akan ada dampak yang lebih baik. Kalau potensi perputaran uangnya sampai berapa Pak? Kalau dengan Ramadan yang seandainya dibuka, mungkin tidak bisa full seperti 2018 Pak ya, atau 2019. Tapi kan punya potensi, sampai berapa kira-kira? Yakin cukup tinggi Pak, bisa dalam Ramadan ini. saya nggak usah bicara yang lain-lain saja, untuk pendapatan armada bus saja yang mungkin punya saya ini, saya bisa targetkan untuk dalam bulan Ramadan nanti H-7, H+7 gitu. Ya sampai 3 miliar, 4 miliar. Itu harga normal, belum tuslah Pak? Tuslah itu termasuk sudah termasuk tuslah ya? Termasuk tuslahnya. Saya berharap momen ini kita temukan pada saat lebaran-lebaran sebelum pandemi. Kita unit semuanya bergerak. Tapi kalau ini saya yakin ya tidak bisa kembali seperti yang lama. Ya. Kalau dulu kita bisa meraup 80% minimal bisa juga Pak ya? Paling tidak ya 80%. 80% Pak ya. Pak, strategi gini, saya coba dengan Gus dulu Pak ya, karena ini kan yang paling dirasakan publik dan paling dibutuhkan publik ketika nanti hari raya. Itu strateginya apa Pak untuk bisa memasuki momentum bulan Ramadan ini Pak? Yang jelas pemerintah ini kan sudah mau membuka Pak. Pasti dengan adanya kelonggaran yang diberikan, antusias untuk pulang ke kampung, terjadinya arus mudik akan terjadi. Mereka pasti juga akan membutuhkan transportasi. Nah, dengan adanya kelonggaran ini, ada perpindahan dari Jakarta ke Semarang atau ke Wonogiri atau kemanapun, pulang ke kampung itu akan terjadi besar, sehingga momen ini yang akan kita ambil, transportasi ini, pemasarannya yang pasti dari pabrik-pabrik yang sudah berjalan Pak. Mungkin pabrik apa yang ada di sana sudah pasti membooking untuk memberikan kesempatan kepada buruhnya untuk bisa kembali, difasilitasi, menyewa bus, pulangnya juga difasilitasi ben balik. Jangan sampai udah pulang balik-balik pabriknya nggak buka. Ya. Ya ini momen ini yang ditunggu. Ya, artinya sejak saat sekarang Kadin dan Pak Ari sendiri sudah menyiapkan bagaimana strategi untuk masuk Ramadan itu Pak ya? Sudah jalan Pak ya? Sampun Pak. Boleh cerita sedikit Pak? Terkait dengan dari sisi usaha ya Pak, peluang dari tahun 2022 ini kan momentum bagi beberapa sektor ekonomi, di mana dapat saya yakin kebangkitan perekonomian kita akan ada. Tentunya ini memberi semangat bagi kami, dan kami yakin, dan memang Kadin ini harus memberikan optimisme kepada dunia usaha biar bisnisnya ini tetap akan bisa jalan. Dan kegiatan yang akan kita serap ya, artinya melalui kegiatan pameran untuk UMKM khususnya, ini kita di lebaran dalam masa puasa ini salah satunya kita mengadakan kegiatan pameran Pak. Pameran
Ya, ini ada tempat yang luas. Kapan-kapan welcome, nanti. Pak. Kapan-kapan kita Hamin bisa 7 kita bikin, Pak. bisa membuat pameran di sini Pak Oke, untuk siap. dunia UMKM di mana Siap. saat ini kita sudah programkan di Semarang Pak, di Mall Ciputra. Nanti tanggal 22 hingga 26 April nanti. Bulan 26 Ya, April. itu para dunia usaha. Kadin itu bapaknya para asosiasi usaha dan para usahawan. Asosiasi usaha itu kan macam-macam Pak. Ada asosiasi perhotelan, ada asosiasi wisata juga, Asita, ada asosiasi yang di mana pelabuhan itu juga ada Ginsi, Alfi, MKL segala macam. ya itu. Para asosiasi itu kita ya ini kembali mensinergikan kebijakan pemerintah menjalankan sebagai bapaknya ini menjembatani para asosiasi ini dalam hal kesulitan dalam dunia usahanya itu terkait perizinan, terkait kebijakan dan sebagainya. Kadin membantu untuk kebijakan-kebijakan itu sehingga usaha yang dilakukan para anggota asosiasi yang di bawah asosiasi ini dapat berjalan gitu Pak. Kalau berkumpulnya para pengusaha memang rata-rata memang yang Kadin ini para pengusaha yang menjalankan roda ekonomi yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Terkait CSR ini kan memang kebijakannya bukan dimiliki Kadin, ini kan dimiliki oleh beberapa pengusaha yang mana ada pengusaha yang high class itu sudah ada CSR yang mestinya dikhususkan, memang diperuntukkan untuk kepentingan, tentunya juga ada pastinya juga untuk COVID, tapi mungkin belum menyasar di Kendal. Nah ini nanti Kendal ini kan akan ada kawasan industri yang cukup seksi juga. Nah ini nanti kalau sudah bergerak banyak di situ pasti itu nanti akan bergabung juga dengan Kadin. Tentunya kita sementara belum Pak ya? Belum. Kita akan ketuk untuk Kadin yang ada di daerah sana pun juga akan pastinya akan berkolaborasi Pak untuk bisa mengarahkan CSR-nya pada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan pada masyarakat. Kalau ada bantuan pasti akan difasilitasi Pak ya. Ya. Tapi jangan lupa Kadin juga susah juga nih. Pak terdampak seperti apa sih Pak kemarin tuh? Cukup berat Pak, para pengusaha kan memang omset banyak turun. Banyak turun jelas. Ada sampai jual aset gak Pak? Pasti Pak, pasti karena memang kita ini juga dibantu pemerintah dalam kebijakan untuk perbankan. Banyak pengusaha yang sudah banyak melakukan investasi, namun tidak berjalan. Padahal harus tetap investasi itu dari pihak ketiga, artinya bank sendiri juga tidak tidak dibayarkan gitu. Sehingga mereka memberikan kebijakan restruct. Kebijakan restruct ini cukup membantu sehingga kita punya kesempatan untuk tidak nyicil dulu. Nah, tapi tidak nyicil itu artinya nanti dibayar jadi besar atau memang tidak nyicil sama sekali? Akan didivetkan bunga yang mestinya pada saatnya nanti Pak ya? Pada saatnya nanti ditarik Pak. Katakan pinjaman kita 5 tahun akan ditarik menjadi 6 tahun biar lebih ringan. Kalau Kadin Jawa Tengah memprakarsai seperti itu mungkin enggak Pak? Ada sebuah, jadi Jawa Tengah misalnya Semarang atau Kendal atau apa kota apapun itu dikenal sebagai kawasan industri macam itu. Saya yakin dengan adanya pandemi ini yang sudah kita kan membuka investasi mengundang investor untuk bisa berinvestasi di sini dengan kondisi yang Jawa Tengah ini seksi. Seksi yang mana kita punya ketersediaan lahan yang cukup luas di kawasan industri yang baru di Batang dan sebagainya, dan ini kita apresiasi pemerintah sudah konsisten untuk ke sana. Kita tinggal mendorong memfasilitasi nanti pembangunan pelaku lokal sini juga ikut bisa membangun. Yang kedua, investasi yang lain yang bisa menarik mereka itu antara lain ya UMKM-nya kita, UMR kita lebih rendah. Jadi saya pikir dengan adanya hal-hal tersebut
produksi dalam negerinya akan meningkat dan kita juga tidak perlu belanja keluar negeri. Pak, kalau key performance indicatornya dari Kadin itu apa sih Pak? Keberhasilan Pak Hari dalam kepemimpinan sama periode ini apa Pak? Yang jelas kami saat ini ingin bersinergi dengan pemerintah, menciptakan sinergi program pemerintah apa yang akan dijalankan kita akan ikut mengawal. Jadi ada tiga hal yang diwacanakan di G20 ini. Salah satunya ya kesiapan kita menghadapi pandemi. Yang kedua itu green energi green. Green energy. Betul. Yang ketiga kebangkitan ekonomi ini. Jadi kita akan kawal, akan ikut mendampingi. Kalau dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah posisinya berapa? Apanya Pak yang dimaksud? Industri, ekonomi, Jawa Tengah. Saya yakin Jawa Tengah ini akan lebih bergairah Pak, karena ya tadi yang saya ceritakan, punya lahan yang murah, punya UMR yang lebih rendah. Saya yakin kalau sana pasti para investor yang ada di sana akan pindah ke Jawa Tengah, dan Jawa Tengah punya lokasi distribusi yang lebih area transit, mau naik pesawat, mau naik tol, mau naik apapun. Apalagi infrastrukturnya sudah diperbaiki semua Pak. Jadi saya pikir yakin Jawa Tengah. Jakarta Semarang cuma 5 jam, 4 jam Pak. Dekat kan? 5 jam Pak ya. Sambil mampir kuliner, bisa. Makan sate Tegal apa. Jual sekarang pelabuhan Patimbang udah bisa Pak buat ekspor banyak. Ya, jadi pendengar kalau dengan RRI Net ini dengan streaming yang mendengar di luar, Anda siap-siap datang ke Jawa Tengah, ke Semarang, nanti difasilitasi dengan berbagai hal oleh Pak Hari. Betul Pak Hari ya? Betul. Ada pesan mau sampaikan Pak untuk para pengusaha atau asosiasi atau masyarakat? Boleh. Jadi kita sebagai Kadin di sini menggugah untuk para dunia usaha optimis di tahun 2022 ini. Kita yakin bahwa kita akan bangkit, ekonomi kita akan bangkit. Ada tagline-nya Pak Kadin tahun ini? Belum ada. Kalau perlu nanti kita bantu Pak bikinnya Pak. Bangkit bersama Kadin misalnya Pak ya. Bisa Pak. Okay. Itu udah biasa, tagline yang lama memang bangkit bersama Kadin. Oh gitu ya. Ini kita kalau yang sekarang ini mari kita jaga keseimbangan, kita perang melawan pandemi dan perang untuk meningkatkan ekonomi. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hari Nuryanto Sudiro. Pendengar, ini adalah sesi perdana kita bicara eksekutif talk. Kita akan jumpa lagi pekan depan dengan narasumber yang berbeda dan pasti menarik untuk Anda. Saya Widhi Kurniawan, terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak. Kembali ke Rosi.